Selamat datang di Senpai Channel. Kita belajar mengenai PPh pasal 21 dan untuk chapter ini kita akan memberikan contoh mengenai perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap di mana dia bekerjanya tidak sejak awal tahun. Yang berarti dia bekerja mulai pada tahun berjalan. Bisa jadi pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan lain sebagainya, tapi tidak pada awal tahun atau tidak pada mulainya sejak 1 Januari, tidak ya. Bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut jika dia mulai bekerjanya pada tahun berjalan? Ya, kita akan memberikan dua contoh ya mengenai pegawai tetap yang mulai kerja pada tahun berjalan. Contoh yang pertama ini adalah pegawai tetap, dia mulai bekerja di cabang yang baru pada tahun berjalan. Artinya dia pindah cabang saja. Dia hanya pindah cabang, bukan perusahaan yang berbeda, tapi masih dalam satu perusahaan yang sama. Nah, ini Selamat Santoso, seorang pegawai di PT Jaya Jaya, ya, menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian pada bulan September ya, dia eh, ini mulai bekerja di cabang yang lainnya. Nah, anak Selamat Santoso ini pada bulan September ini dia berusia 5 tahun dan 1 bulan ya. Ini dan ya, karena dia anaknya 2 ya. Yang satu 5 tahun, yang satu 1 bulan. Selain itu, Selamat Santoso juga mempunyai anak angkat yang berusia 10 tahun. Adapun gaji Selamat Santoso di cabang yang barunya ini adalah 6 juta rupiah per bulan. Hitung PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan September 2016 apabila Selamat Santoso hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Jadi keterangannya di sini adalah dia pindah cabang di tahun berjalan. Jadi bagi cabang yang baru dia adalah pegawai yang mulai bekerja pada cabang yang baru itu sejak tahun berjalan, tidak dari awal tahun. Yang pertama kan, kita hitung penghasilan brutonya dulu. Dan dihitung per bulan terlebih dahulu. Gajinya 6 juta rupiah. Tunjangan lain-lain nggak ada ya nih. Kebetulan nggak ada. Tunjangan ataupun premi yang dibayarkan perusahaan tidak ada. Maka penghasilan brutonya sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian pengurangnya apa? Karena dia merupakan pegawai tetap, dia berhak untuk mendapatkan pengurang dari biaya jabatan sebesar 5%. Ya, 5% kali 6 juta. Berarti dia 300 juta rupiah. 300 ribu rupiah. Maksimal adalah 500 ribu rupiah per bulan. Iuran pensiun dibayar sendiri tidak ada info. Ya. Maka jumlah pengurang brutonya adalah 300 ribu rupiah. Next step, kita hitung penghasilan netonya. Gaji tadi udah jelas ya. Kemudian tunjangan dan premi asuransi dibayar pemberi kerja tidak ada. Setelah itu, biaya jabatan 300 ribu. Sehingga total penghasilan netonya dalam sebulan adalah sebesar 5.700.000 rupiah. Nah, ini perlu untuk disetahunkan atau tidak? Nah, ini hanya dikali 12, berarti disetahunkan. Ya. Kemudian PTKP-nya. Tadi dia adalah PTKP-nya K3. Bukan ya? K2 ya. Kenapa K2? Karena anaknya baru lahir tadi. Sehingga tidak masuk dalam penghitungan PTKP. Anak angkat bisa nggak? Bisa. K2 yaitu untuk diri sendiri, kemudian status nikah, dan juga untuk 2 tanggungan. Sehingga total PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, didapatkanlah
penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Yaitu akhirnya dapat penghasilan neto yang setahun atau disetahunkan, kemudian dikurangi PTKP sehingga dapatlah PHKP-nya 900.000. Dan langsung dikali dengan PPh pasal 21 tarifnya di pasal 17 Undang-Undang PPh 5% sama dengan terutangnya 45.000 untuk 1 tahun. Dan untuk bulan September saja dia PPh pasal 21-nya hanya Rp3.750. Ya, ini dia perhitungan totalnya. Gajinya 6 juta dan seterusnya sehingga dapat angka PPh yang terutang pada masa September 2016 adalah Rp3.750. Mudah kan ya ngitungnya? Ya kan? Step by step-nya ini jangan lupa nih. Penghasilan bruto dulu, kemudian pengurang-pengurang, setelah itu dapat penghasilan netonya, kemudian setahun atau disetahunkan. Setelah itu step selanjutnya adalah PTKP. PTKP dapatlah PHKP-nya dan dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Lalu kemudian PP pasal 21 yang terutang pada bulan tersebut atau 1 bulan. Ya, ini soal yang kedua. Suwondo ya bekerja pada PT Siang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tapi belum punya anak. Gaji sebulannya adalah 15.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar setiap bulan adalah 150.000. Dibayar sendiri. Hitung PPh pasal 21 untuk bulan September 2019. Dalam hal Suwondo hanya memperoleh dari gaji saja. Dia mulai bekerja pada 1 September ini ya. Kemudian, bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 untuk Suwondo ini yang mulai bekerja pada September? Ini di perusahaan yang baru ya. Caranya adalah, ya, sebagaimana kita pelajari sebelumnya, kita lihat dulu gaji sebulan dia berapa. Di sana gaji sebulan dia adalah Rp15.500.000. Step berikutnya adalah pengurang-pengurang dari biaya penghasilan bruto ya, ini ya, pengurang-kurang penghasilan bruto ya. Ini terdiri dari dua, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Biaya jabatan sebesar berapa? Ya, 5%. 5% kali penghasilan brutonya kali 15,5 juta. Dan ternyata nilainya adalah 775 juta. 775.000 rupiah. Kemudian kita juga sama-sama tahu bahwasanya biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 rupiah. Sehingga yang bisa diakui hanya sebesar 500.000 rupiah saja, bukan 775.000. Iuran pensiun 150.000, sehingga total pengurang adalah 650.000 rupiah. Dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang tadi, maka didapatlah penghasilan neto sebulan, yaitu sebesar Rp14.850.000. Kemudian atas penghasilan neto sebulan ini dikali 4 bulan saja. Dikali hanya 4 bulan saja. Karena dia mulai bekerja di perusahaan tersebut itu mulai September. Dikali 4 bulan berarti September, Oktober, November, Desember, 4 bulan saja. Sehingga totalnya penghasilan yang setahun adalah Rp59.400.000. Ini tidak perlu disetahunkan. Setelah itu, kita menghitung PTKP-nya. PTKP-nya statusnya adalah untuk wajib pajak sendiri 54 juta dan kemudian untuk status menikah 4.500.000 sehingga PTKP-nya adalah Rp5.500.000. Dan diketahuilah penghasilan kena pajak setahun ini
yakni penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP, dapatlah angka Rp900.000. Nah, ini Suwondo ini ingat kembali bahwasannya dia mulai bekerja pada pemberi kerja tersebut mulai 1 September atau mulai awal September, sehingga yang dihitung hanya 4 bulan saja. Tidak perlu disetahunkan karena itu dianggap sebagai penghasilan setahun. Nah, atas PHKP-nya ini ya, kemudian dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Dia masuk ke box 1, 5%. 5% kali Rp900.000. Dapatlah angka Rp45.000. Dan Rp45.000 ini kan PPH pasal 21 untuk 4 bulan ya, sehingga cukup dibagi dengan 4 saja dan didapatlah PPH pasal 21 untuk bulan September, yaitu sebesar 11.250. Apa bedanya antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Contoh yang pertama tadi dia pegawai tetap pindah cabang, sehingga bagi cabang yang baru itu, di tempat yang baru itu, dia merupakan pegawai baru yang mulai bekerja di tahun berjalan. Sedangkan contoh yang kedua, itu adalah dia benar-benar bekerja di perusahaan yang baru, mulai tahun yang berjalan. Di sini kita lihat bahwa contoh yang pertama tadi itu disetahunkan dan contoh yang kedua tidak disetahunkan. Dalam hal disetahunkan ini dia masuk kategori karyawan pindah cabang. Sehingga meskipun di cabang baru itu mulai September ya, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan saja, namun dia perlu disetahunkan. Adapun yang kedua, itu tidak perlu disetahunkan. Karena ini adalah masuk kategori wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mulai bekerja pada tahun berjalan. Semoga bisa dimengerti dan menjadi pembelajaran bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Senpai Channel untuk perkembangan channel ini di masa yang akan datang.